Baik, di kesempatan ini saya berada di Bawaslu Kabupaten Kupang bersama dengan Pak Tony. Selamat sore. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar Pak? Baik, baik. Baik, Pak Tony, kita sudah sama-sama mendengar hasil pleno KPU Ya. Kabupaten Kupang di hari kemarin. Angka golput, pakai tanda petik ya Pak, Ya. cukup tinggi. Pengamatan dari sisi Bawaslu seperti apa? Ya. Baik Pak Peter, selamat sore ya untuk masyarakat Kabupaten Kupang yang kita cintai bersama. Dan terima kasih untuk Pak Peter sudah menyambangi saya. Kita janjian terus hari ini bertemu. Siap. Ya, jadi bicara fenomena pemilihan kepala daerah kemarin ya, salah satunya adalah angka partisipasi pemilih itu cukup rendah. Ya, kalau kita lihat cukup rendah sekali, dan bukan hanya di Kabupaten Kupang ya, hampir di satu Indonesia hal yang sama terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasi, ada syarat memilih ini yang menjadi salah satu hal yang kemudian pemilih itu enggan ya untuk datang di TPS atau malas lah bahasanya begitu. Regulasi ini kan harus menunjukkan KTPL ya, jadi dia bawa undangan tapi harus juga membawa KTP-nya, lampirkan itu. Nah, ini juga terjadi di pemilu kemarin. Pemilu kemarin kan banyak TPS yang pemilihnya ribut karena tidak bisa memilih walaupun kemudian membawa undangan atau C6-nya gitu. Nah, kami kemarin berharap di pemilihan kepala daerah ini kemudian ada kebijakan KPU RI yang bisa mengakomodasi kepentingan pemilih gitu. Tapi nyatanya sampai tanggal 26 ya, 26 malam, saya ingat persis, saya masih kumpul 18 jam dan kita masih diskusi terkait dengan besok pemilih yang datang tanpa KTP bagaimana ini masih menjadi diskusi hangat. Saya kira jam 10 malam baru ada surat dari KPU RI yang membolehkan ya. Awalnya tidak boleh, tapi kemudian ada kebijakan itu yang datangnya tengah malam, bahwa harus bisa membawa selain KTP tapi berkas yang lain, bisa misalnya SIM, sepanjang ada foto, nama dan tanggal lahir. Kalau 3 ini ada, dia bisa memilih. Nah, sebentar datanya tengah malam, bagaimana sampai di masyarakat, di kita saja baru tengah malam, sehingga itu yang membuat masyarakat itu kemudian tidak mau datang ke TPS karena ribetnya itu. Padahal ada ruang untuk mengakomodasi kepentingan itu dan masyarakat bisa memilih, tapi datangnya terlambat sekali gitu. Bayangkan kalau kita sosialisasi katakan 1 minggu sebelum, atau waktu distribusi C6 undangan itu kan orang tanya, atau dari yang bersangkutan sampaikan KPPS-nya, nanti datang tolong bawa KTP. Sementara yang bersangkutan, wah KTP saya ada simpan di mana, kok bikin ribet gitu. Sehingga dia memilih ke kebun misalnya. Nah, sementara Hamin 1, bukan Hamin lagi, hitung jam, baru kebijakan yang datang, orang sudah kebun, bagaimana datang. Jadi sisi aturan saya kira ini di hari-hari terakhir ini kan sebenarnya sangat-sangat terlambat. Yang kedua dari sisi masyarakat kita ini sudah jenuh. Kenapa jenuh? Kalau kita bertemu, kita tanya siapa saja, sama saja gitu. Itu salah satu fenomena. Ini misalnya kita butuh penelitian, tapi kalau saya melihat sebagai penyelenggara ada kejenuhan. Siapa yang naik sama saja, lebih baik saya urus pun kerja. Nah, yang ketiga, kita ini kan sudah terlanjur mending masyarakat dengan membayar, ya kan? Money politiknya masih ada di masih ada. Tidak bisa hilang saya. Tidak hilang. Ya. Ide pemilu kemarin itu masif kan. Jadi orang sudah besok kita pilih, nanti yang tanya kita dibayar berapa? Kira-kira itu. Nah, datang di pilkada ini kecenderungan menurun. Saya lihat ada tapi tipis dan menurun, hampir ada tidak
tidak ada. Karena money politiknya Money politik tidak ada. Karena ini tidak ada, ya orang juga jenuh. Ya, Buat apa saya ngantri sejam daripada saya ke Bungur? Kalau saya ngantri sehari, tapi pulang dengan misalnya 100.000. Betul ini. Jadi orang terbawa. Iya. Jadi fenomena-fenomena ini yang saya lihat tingkat golput semakin tinggi dari sisi regulasi tadi. Yang kedua ada kejenuhan masyarakat karena toh sama saja begitu, kita memilih habis 5 tahun, saya urus saya pun kerja. Sebenarnya kehadiran pemerintah ini di mana kira-kira gitu. Jadi masyarakat sudahlah sampai naik itu sudah. Lalu yang ketiga tadi, pendidikan politik ini kan mengajar orang untuk memilih itu harus dibayar. Nah, maka dia pemilu kemarin itu sangat masif. Ketika di pemilihan kayak apa sepi gitu, sepi sunyi. Nah, nanti orang lagi ya sudahlah, bebas saya ngurus. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi ya ini butuh penelitian secara ilmiah untuk kira-kira apa indikator-indikator yang membuat sampai apa tingkat atau partisipasi pemilih yang datang ke TPS di pemilihan kepala daerah ini menurun. Ini satu Indonesia bukan kepala. Jadi saya kira itu Pak Peter. Oke, Pak Ketua, sedikit pesan. Ya. Perhelatan telah usai. Apa yang ingin kita buat? Iya, jadi pesta ini kan 5 tahun sekali, semua sudah selesai. Yang kita bisa lakukan hari ini saya kira rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu ya, yang menang pasti satu, yang menang adalah Pak Gemoy. Ya kita semua hormat. Sampai saat ini kami secara NTT ya, untuk NTT itu ada 7 permohonan yang masuk MK, 7 kabupaten, tapi NTT Kabupaten Kupang tidak ada. Artinya semua hormat dengan hasil yang ada gitu. Jadi sekali lagi ada di rekonsiliasi dulu bersama, rekatkan kembali perpecahan yang ada. Kemarin saya ikut menikut dan sebagainya, ya hanya rekonsiliasi saja untuk menuju ke Kabupaten Kupang yang lebih baik. Begitu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Makasih Pak buat Peter. Waktunya yang begitu padat, tapi meluangkan waktu untuk ngopi bersama Suara Harapan. Semoga ngopi sore hari ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, penonton maupun pendengar untuk bisa belajar dari hasil ngopi bersama dengan Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih Pak. Tuhan memberkati dalam tugas karya dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas.